Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Saya akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan keadilan. Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia, demi menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat dan mencegah terjadinya kekacauan, keributan, dan perpecahan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam hukum. Yang pertama, hukum berdasarkan bentuknya. Hukum berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang ditulis atau yang tercantum dalam perundang-undangan. Contohnya, hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan akan tetapi masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat. Contohnya, hukum kebiasaan atau hukum adat. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang. Hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah hukum yang berada dalam peraturan-peraturan kebiasaan atau adat masyarakat. Contohnya, meskipun aturan itu tidak tercantum dalam peraturan undang-undang, tapi tetap ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya, hukum traktat adalah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negara-negara yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim atau keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama. Kemudian hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama, itu ada hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Kemudian yang kedua, hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan dalam negara-negara di dunia atau hubungan antar negara di dunia. Kemudian hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara asing. Kemudian yang keempat, itu adalah hukum gereja. Hukum gereja adalah hukum yang berlaku di lingkungan gereja. Kemudian yang berikutnya, hukum berdasarkan sifatnya. Hukum berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Hukum yang bersifat memaksa merupakan hukum yang memiliki paksaan secara mutlak dalam keadaan apapun. Sedangkan hukum yang bersifat mengatur merupakan hukum yang dapat disampingkan atau diabaikan jika pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat atau memiliki peraturan sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.